Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Baik, para sivitas akademika SMA Lab School Cirende, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan salah satu tema yang mungkin kita sering jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menghindari transaksi-transaksi yang terlarang dalam Islam. Sebelum saya menyampaikan terkait transaksi apa saja yang terlarang dalam Islam, kita harus memiliki fondasi yang kuat dalam hal penentuan transaksi-transaksi yang dilarang tersebut. Adapun fondasi atau kaidah mendasar dalam penentuan transaksi terlarang, saya mengambil dari kaidah usul fikih yang berbunyi al-aslu fi syuruti fil muamalah al-ibahah, yang berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan penentuan hukum muamalat semuanya diperbolehkan oleh Allah kecuali bidalil, ada dalil yang melarangnya. Adapun muamalah itu sendiri dapat kita artikan sebagai segala aturan atau syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait transaksi antar manusia, di mana transaksi antar manusia itu ada aturan-aturannya itu sendiri. Apabila tidak disebutkan di dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah terkait transaksi-transaksi terlarang, maka semua hal tersebut dibolehkan. Selain muamalah, Allah juga mengatur hubungan antara manusia dengan Allah itu sendiri, atau kita kenal dengan ibadah. Jadi kita mengenal ada hal yang berkaitan dengan ibadah dan ada hal yang berkaitan dengan muamalah. Saya ulangi kembali bahwa hal-hal yang berkaitan dengan muamalah semuanya diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarang. Namun sebaliknya, terkait hukum asal ibadah, maka semuanya itu diharamkan, kecuali ada dalil-dalil ayat dan hadis yang memerintahkan. Itu adalah kaidah mendasar dari penentuan dasar hukum terkait transaksi-transaksi terlarang. Adapun transaksi terlarang yang akan kita fokuskan atau saya bahas pada kesempatan kali ini adalah transaksi riba dan transaksi yang bersifat zalim. Apa itu riba? Saya akan langsung masuk ke pengertiannya secara bahasa, bahwa riba itu berasal dari kata roba yang berarti tambahan atau bertumbuh. Apa sih maksudnya riba itu sendiri? Riba itu sendiri yang berarti adalah tambahan atas transaksi-transaksi yang tidak dibenarkan dalam syariat. Apakah ada transaksi-transaksi yang tambahan-tambahan tersebut dibenarkan dalam syariat? Nah, itu tentu saja. Transaksi tersebut adalah transaksi jual beli, di mana transaksi jual beli itu sendiri dihalalkan dalam Islam. Sebagaimana kita bisa lihat di surat Al-Baqarah ayat 275, potongannya akan saya bacakan. Wa ahallallahul bai'ah wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Adapun transaksi jual beli seperti kita menentukan keuntungan dari modal yang kita keluarkan 30%, 40% dan sebagainya, itu dibolehkan karena tidak ada dalil yang melarang terkait transaksi riba. Saya ulangi, tidak ada dalil yang melarang terkait transaksi jual beli. Baik, terkait larangan riba itu sendiri, kita bisa melihat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-278. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, maka tinggalkanlah sisa-sisa riba yang belum dipungut apabila kamu orang beriman. Itu adalah dalil atau kaidah yang menjadi fondasi atas dilarangnya transaksi riba. Adapun riba itu sendiri, bagaimana penerapannya dalam transaksi di kehidupan sehari-hari? Sebagai contoh, kita mengenal adanya riba qard, di mana istilah qard itu sendiri yang berarti adalah pinjaman, atau kita kenal riba yang berdasarkan pada akad pinjam-meminjam. Sebagai contoh, misalnya ada seorang yang kita kenal dengan namanya A, dia melakukan transaksi pinjam-meminjam bersama B,
di mana pada transaksi pinjam meminjam tersebut disepakati adanya tambahan dari pokok yang diberikan. Misalnya pokoknya kita sebut saja 10.000, lalu pada saat pembayaran akan dibayarkan sebesar 15.000. Maka 5.000 yang tadi disepakati tersebut adalah ribanya. Adapun riba itu sendiri, mungkin kita bertanya-tanya, Bapak, Ibu, bukankah transaksi tersebut sama-sama atau sudah disepakati oleh para peminjam dan oleh yang meminjamkan? Mengapa hal tersebut disebut sebagai riba? Disitulah letak dari ribanya itu sendiri, di mana riba itu bisa dikatakan riba apabila transaksi tersebut atau tambahan tersebut disepakati atas dasar suka sama suka. Lain halnya jika dalam transaksi pinjam meminjam, pihak A ini yang dipinjamkan oleh pihak B sebesar Rp10.000, dia merasa ingin memberikan tambahan tanpa ada kesepakatan sebelumnya, maka hal tersebut yang dianjurkan oleh Rasulullah. Karena adapun memberikan hutang itu sendiri adalah akad sosial yang dimana kita berniat untuk membantu dan tidak menjadikan hal tersebut sebagai celah untuk berbisnis. Adapun untuk menghindari hal tersebut, misalnya kita ingin melakukan transaksi yang demikian, maka kita bisa beralih kepada transaksi jual beli, bukan transaksi hutang piutang dengan tambahan. Adapun hikmah dari kita menghindari transaksi riba itu sendiri adalah kita harus memahami bahwa segala sesuatu yang dilarang ataupun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya ada mudorotnya dan juga ada manfaatnya. Larangan dari transaksi riba itu sendiri tentunya bisa merugikan atau bisa menimbulkan mudorot bagi para pelakunya, di mana dalam hal transaksi riba itu sendiri dikatakan di Quran surat Al-Baqarah ayat ke-275 bahwa orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan mereka berdiri sebagaimana orang yang gila. Itu adalah di surat Al-Baqarah ayat 275. Adapun yang kita kenal saat ini terkait transaksi riba itu sendiri, kita bisa melihat berapa banyak keluarga-keluarga yang mengalami krisis ekonomi, krisis keuangan di keluarganya, karena mereka terjerat oleh riba itu sendiri. Semoga kita semua terhindar dari transaksi riba. Lalu bagaimana kita bisa menghindari transaksi riba? Maka kita perlu memahami terlebih dahulu, bukan hanya riba saja, tetapi transaksi-transaksi terlarang dalam Islam juga harus kita pahami terlebih dahulu, agar kita bisa terhindar dari transaksi-transaksi yang terlarang. Adapun transaksi kedua yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini adalah transaksi yang bersifat zolim. Adapun zolim itu sendiri secara bahasa kita kenal zolima atau yang berarti tidak menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Adapun transaksi-transaksi yang bersifat zolim tadi tidak selayaknya, sebagai contoh riba, maisir, goror dan sebagainya yang mungkin akan kita bahas di lain kesempatan, itu tidak selayaknya ditempatkan dalam transaksi-transaksi dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita telah berlaku zolim apabila kita menggunakan akad-akad yang dilarang oleh Allah tersebut dalam transaksi kehidupan kita nantinya. Jamaah, itu adalah dua transaksi yang kita fokuskan kali ini, yaitu terkait riba, di mana tadi saya menyampaikan bahwa riba itu adalah tambahan atas transaksi yang tidak dibenarkan oleh syariat, dan contohnya adalah riba qard atau riba pinjaman, di mana apabila ada seorang yang meminjam uang, maka dia telah sama-sama sepakat untuk mengembalikannya dengan tambahan. Hal itu tentunya dilarang dalam Islam. Yang kedua juga adalah transaksi zolim, di mana transaksi ini adalah transaksi yang kiranya merugikan salah satu pihak. Sebagai contoh transaksi yang bersifat zolim seperti transaksi yang bersifat pemaksaan, transaksi yang dimana di dalamnya ada unsur kebohongan, maka itu adalah transaksi yang dilarang dalam Islam. Semoga kita semua terhindar dari transaksi yang dilarang dan kita senantiasa bisa memakan dari harta yang halal, kita bisa mendapatkan, atau jika nantinya kita sudah berkeluarga, memberikan makan kepada anak istri kita, semoga kita bisa memberikannya dalam konteks yang halal, terhindar dari transaksi terlarang. Sekian, wassalamualaikum.